Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu Menjaga protokol kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat dan imun kita selalu terjaga. Ya, kembali lagi bertemu lagi bersama dengan Ibu Dewi Wada dan Ibu Pauline dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa, Bu Pauline? Materi selanjutnya itu kita harus mempelajari tentang teks drama. Drama ya. Bu Dewi dan Bu Pauline yakin kalian pasti sudah pernah melihat drama atau pernah membaca naskah drama. Atau mungkin sudah pernah berkecimpung dalam drama juga, Bu. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang itu selalu melihat drama itu apa, Bu, namanya? Drama itu yang anak muda, iya, drakor ya, Bu ya. Beda dengan Bu Dewi dan Bu Pauline, tidak pernah melihat seperti itu. Iya. Baik, kita mulai ya pada pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, Budi akan bercerita dulu atau mungkin bertanya dulu dengan kalian. Kalian, Bu Dewi dan Bu Pauline pernah mengalami suatu perasaan. Jadi kadang kita pernah merasakan suatu perasaan yang tidak enak, sedih, kecewa, jengkel, takut ya Bu ya. Nah, perasaan-perasaan itu muncul dengan sendirinya di dalam hati kita dan tidak kita rekayasa, tidak dibuat-buat. Nah, peristiwa itu, perasaan itu sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam drama itu berbeda. Bedanya bagaimana, Bu Pauline? Dalam drama itu perasaan itu seperti dibuat-buat atau direkayasa tadi. Jadi sengaja dibuat-buat ya Bu ya. Misalnya sedih itu sengaja dibuat sedih, jengkel sengaja dibuat jengkel, kecewa sengaja dibuat kecewa. Nah, itu bedanya antara peristiwa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang terjadi dalam drama. Baik, kita lanjutkan, kita ikuti bagaimana drama itu apa, kemudian ciri-ciri drama itu apa, terus unsur-unsurnya, istilah-istilahnya itu apa. Mari kita lanjutkan, Bu Pauline. Ya, yang pertama kita akan belajar bersama tentang apa itu drama. Iya, pengertian drama. Tadi sedikit kita sudah memberikan persepsi sedikit ya Bu ya. Apa itu Bu Dewi drama? Ya, kalau kita simpulkan drama itu apa? Drama itu merupakan teks ya, ingat teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting ya, berupa dialog dan dipentaskan. Nah, itu dialog. Jadi harus ada dialognya. Jadi ada percakapannya antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Kemudian dipentaskan. Nah, itu namanya drama. Baik, kemudian ada 3 ciri utama yang harus ada dalam drama. Yang pertama harus ada apa Bu? Dialog. Dialog itu apa? Percakapan. Percakapan siapa? Percakapan tokoh-tokoh yang ada atau pemainnya. Tokoh-tokoh yang ada di dalam drama tersebut, yang memainkan drama tersebut. Dialognya itu. Jadi tergantung dari ceritanya ya Bu. Mungkin ada 5 tokoh, ada 4 tokoh, ada 3 tokoh, bervariasi. Kemudian ciri yang kedua ada cerita. Jadi dalam drama ciri yang kedua itu harus ada cerita. Kalau tidak ada ceritanya ya drama itu tidak bisa terbentuk ya Bu ya. Jadi tidak bisa hidup suasana. Jadi ada ceritanya, ada alurnya. Ciri yang ketiga harus apa? Harus dipentaskan. Jadi tadi dari dialog, kemudian dari cerita itu, yang ketiga dipentaskan. Itu adalah 3 ciri dari drama yang terpenting. Ketiga-tiganya harus bisa berjalan Bu, harus seimbang ya Bu ya. Harus ada semuanya. Kalau dihilangkan salah satu, drama itu tidak akan hidup suasananya. Kita lanjutkan tentang istilah-istilah yang ada dalam drama. Drama atau yang istilah lain untuk drama itu apa saja ya Bu ya?
karena macam-macam. Macam-macam. Ya. Yang pertama ada sandiwara. Nah, sandiwara itu berasal dari bahasa Jawa, dari kata sandi yang berarti rahasia dan wara. Wara yang berarti pengajaran. Sandiwara menurut Ki Hajar Dewantara adalah ajaran melalui perlambangan. Nah, istilah sandiwara sering dipakai saat Indonesia dijajah Jepang. Jadi zaman dulu Jadi, orang iya, itu menyebut drama itu sandiwara. sandiwara. Selain itu Bu, Selain itu ada tonel. apa itu tonel? Tonel itu istilah sandiwara dalam bahasa Belanda atau tonel. Jadi tonel itu berasal dari bahasa Belanda. Apa Bu bahasanya? Artinya? Tonel yang artinya pertunjukan. Oh, kalau begitu tonel itu ada hanya pada zaman dahulu ya Bu, ketika kita dijajah oleh Belanda. Bu? Iya, karena istilah sekarang kita jarang mendengar kata Iya, tonel sekarang itu. sekarang jarang digunakan Iya, ya. lebih Jadi familiarnya dengan kata drama. iya, jadi pada waktu dulu ketika kita masih dijajah oleh Belanda, Jepang, itu sudah muncul drama namanya tonil. Nenek moyang kita menyebutnya Iya, tonil. Kemudian istilah yang ketiga adalah sendra tari. Singkatannya apa, Bu Paulin? Sendra tari itu terdiri dari 3 kata, seni, drama, dan Tari. Ya. Nah, sendra tari itu pertunjukan tari-tarian yang dilakukan sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita. Nah, ini tanpa menggunakan percakapan. Jadi itu tari-tarian yang dipentaskan, tetapi tidak ada percakapannya ya Bu Tapi ya. ada alur ceritanya. Iya, Jadi gerakannya itu kita meskipun bisa itu membaca pementasan tari, tapi ada alur ceritanya. Nah, kalian kalau ingin tahu sendra tari yang sampai sekarang masih dipentaskan ya Bu, Iya. di mana Bu? Di Prambanan. Prambanan, Tapi ya. ini karena Covid mungkin tidak dipentaskan. Ya, Ya. sebelah Candi Prambanan itu ada gang masuk, di situ ada Ya. tempat pertunjukan sendra tari biasanya malam, dan sendra tari ini dipentaskan tiap malam 17. Jadi tiap malam bulan purnama Oh, Bu. bulan purnama. Ya malam Iya. pementasannya Iya, Bu iya. ya. Biar seru ya, Bu. Iya, silahkan nanti kalau kalian ingin melihat bisa datang ke Prambanan. Prambanan, Candi Iya. Prambanan. Baik, kita lanjutkan istilah berikutnya adalah tablo. Tablo lah, jangan lupa Tablo. 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 Tablo itu apa? Tablo itu menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu Pencerita. pencerita. Ada naratornya Nah, mungkin iya, ya, ada Bu, ya. naratornya ya. Drama yang mengutamakan gerak tanpa dialog. Iya. Jadi drama ini mengutamakan gerak. Ada geraknya tapi tidak ada dialog. Hanya ada narator. gitu. Apakah kalau pantomim masuk dalam tablo, Bu? Pantomim itu ada naratornya. Pantomimnya kadang ada naratornya, Iya. kadang tidak ada naratornya. Tapi itu apa, Bu? Gerak. Iya. Mungkin bisa gerak, ya, Bu, ya. tidak ada Istilah dialognya. sekarang itu pantomim. Ya, Kalau itu pantomim. tablo mungkin Kalau istilah dulu itu. karena ini istilah-istilah drama tradisional ya Bu ya. Iya. Jadi menggunakan istilah tablo. Tablo. Baik, istilah yang berikutnya adalah lakon. Lakon itu apa? Lakon adalah cerita yang dimainkan dalam drama. Jadi lakonnya, kita sering mengatakan wah drama ini lakonnya apa? Nah itu Lakonnya adalah siapa? cerita yang dimainkan dalam drama tersebut disebut dengan lakon. Bagaimana anak-anak? Ada berapa istilah tadi? Ada 5 ya? 5 istilah. Ada sandiwara, ada apa Bu? Tonil, Tonil, sendra sendra tari, tari, tablo tablo, dan dan lakon. Nah, semoga kalian bisa memahami ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bu Ya, Paulin. selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang unsur-unsur di dalam drama. Di dalam drama itu ada apa saja sih? Nah, Ada unsur-unsur. unsur-unsurnya ya. Nah, yang pertama itu yang paling menonjol itu ada tokoh. Di dalam drama itu pasti ada tokoh atau Iya, pemainnya. tokoh, Ya. pemain. Nah, pemainnya ini biasanya terdiri dari beberapa ya. Ada berdasarkan peran dibagi menjadi tokoh, beberapa. tokoh itu dibedakan menjadi 3 ya Bu ya. Iya. Iya. Berdasarkan perannya itu ada berdasarkan tokoh perannya, utama tokoh utama. dan figuran. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya kalau tokoh utama itu berarti dia yang sering muncul. Iya. Sedangkan kalau figuran itu dia hanya beberapa kali muncul. Iya, sering muncul, Iya, sering kehadirannya- terlibat dalam cerita. Tokoh utama Iya. lakon. Nah, Kalau yang kita figuran itu mengatakan hanya lakon. mendukung ya. Iya, figur-figur itu kan hanya pelengkap ya, seperti figura itu. Nah, berarti Iya. hanya mendukung saja. Yang kedua berdasarkan wataknya tokoh itu dibagi menjadi tokoh protagonis,
antagonis dan tritagonis. Tokoh protagonis itu yang bagaimana, Bu? Biasanya yang baik ya, Bu ya. Baik ya, yang jadi kalau di situ ada tokohnya itu kok selalu baik, Sebagai disebut protagonis. dengan tokoh protagonis. Biasanya juga protagonis ini jadi tokoh utama ya, Bu Iya, ya. pro berarti ono kerjasama ya, tokoh yang baik ya, Bu ya. Nah, lawannya tokoh protagonis adalah antagonis. Kalau protagonis baik, antagonis itu yang jahat. Biasanya dia menjadi musuh yang dari tokohnya. jelek, yang tidak baik, antai yang bertentangan. Ya. Sedangkan tritagonis itu tokoh yang cenderung netral atau dia sebagai penengah. Iya, bisa juga sebagai tokoh protagonis atau antagonis ya, Bu, Iya. yang protagonis itu ya. Atau apa? Menjadi penengah ketika Ada tokoh konflik mungkin. ketika tokoh protagonis dan antagonis itu terjadi suatu konflik, kemudian yang tokoh tritagonis itu adalah sebagai penengah atau yang mendamaikan, istilahnya begitu ya, Bu. Terus Yang ketiga, berdasarkan perkembangannya, tokoh itu ada tokoh berkembang dan tokoh statis. Artinya berkembang di sini dia mengalami perubahan nasib dari nasibnya yang mungkin awalnya nasibnya kurang baik menjadi sukses misalnya menjadi seperti baik. itu. Ada juga tokoh statis, dia artinya tidak mengalami perubahan tetap. dari awal cerita sampai akhir dia hanya seperti itu Iya. saja. Jadi tokoh yang mengalami perkembangan itu misalnya seorang pemulung ya, Bu, misalnya seorang pemulung awalnya maaf dia itu tidak kaya atau tidak orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi ketika dia menekuni pekerjaan sebagai pemulung akhirnya dia berubah menjadi kaya. Nah, itu tokoh berkembang. Ya, Tapi kalau statis tetap, misalnya kalau kaya ya kaya terus, Ya. misalnya miskin ya miskin terus, tidak ada perubahan. Ya, nah yang kedua, unsur yang kedua itu ada tema di dalam drama itu pasti ada tema. Tema itu adalah ide pokok dari cerita di dalam drama itu. Nah, di sini ada contoh drama, Bu. Kita baca ya. Bu Dewi sebagai ibu, saya sebagai Han ya, Bu. Baik, siap ya. Mari, Bu. Ya, maaf, saya mengganggu. Apa ada yang melihat Samsudin? Samsudin? Anak saya. Oh, si Sam. Ada apa? Sejak siang belum pulang, padahal belum makan siang, mandi sore, dan sekarang sudah saatnya makan malam. Dia belum pulang juga. Apa tadi habis dimarahi? Nah, itu contoh kutipan drama. Nah, dari kutipan drama itu kita bisa tentukan temanya apa kira-kira? Apa, Bu Dewi? Tema dari cuplikan drama yang sudah kami bacakan tadi adalah tentang apa? Kekhawatiran. Yang khawatir adalah ibu. Ada tadi kata-kata yang secara tersurat atau tersirat tadi tersirat, ya, Bu. Tersirat. Iya. Mana tadi ada kata-kata misalnya Sejak siang dia kan khawatir, khawatir. Sejak siang belum pulang, belum makan siang, belum mandi sampai sore. Nah, itu ada kekhawatiran. Nah, itu contoh tema ya, menentukan tema dari sebuah cuplikan drama. Iya. Unsur yang selanjutnya ada alur. Sama seperti cerpen, novel itu ada alurnya, drama pun juga memiliki alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dibuat sedemikian rupa untuk membentuk keutuhan cerita. Alur, rangkaian peristiwa begitu ya, Bu. Iya. Alur disebut juga dengan istilah apa, Bu? Plot, ya, Iya. alur atau plot. Alur atau plot. Nah, di sini rangkaian. alur itu terdiri peristiwanya. dari pengenalan cerita ya, Bu, atau orientasi, pendahuluan. Kemudian ada konflik awal, terus kemudian perkembangan konflik di sini biasanya ada puncak konflik atau klimaksnya. Puncak ketegangan cerita. Yang terakhir ada penyelesaian. Biasanya seperti itu. Alur yang umum itu seperti itu ya, Bu ya. Jadi tahapan-tahapan cerita atau alur ada pengenalan cerita, ada konflik itu apa, Bu? Konflik itu masalah yang terjadi di dalam cerita. Permasalahan yang terjadi dalam cerita ya, Bu, atau ketidaksesuaian pendapat antara tokoh A dengan tokoh B sehingga muncul konflik. Nah, kalau di dalam drama tidak ada konflik, kira-kira bisa nggak ya, Bu? Kalau tidak ada konflik berarti ceritanya kurang seru ya, Bu, kurang hidup ya, Bu ya. Oleh karena itu konfliknya di sini harus sangat bagus ya, Bu, yang menarik. Jadi konflik itu juga penting di dalam drama. Kemudian ada apa tadi itu, Bu? Ada klimaks tadi ya, Bu ya. Puncak Konflik semakin merumit sehingga disebut dengan klimaks. Puncak ketegangan cerita. Bagian cerita yang paling mendebarkan, bagian cerita yang apa? Penonton atau pembaca naskah drama itu merasa pengen tahu cerita selanjutnya, merasa penasaran ya. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian, resolusi atau penyelesaian cerita atau akhir cerita.
Nah, selanjutnya di dalam drama itu juga ada latar. Nah, sama seperti cerpen novel ya Bu. Di dalam drama juga ada latar. Nah, latar di sini adalah tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam drama. Nah, latar ini dibagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu jelas sekali ya Bu. Kalau tempat berarti di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Kalau latar waktu berarti kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kalau suasana berarti bagaimana suasananya? Ramai mungkin atau sepi, itu juga suasana kan ya Bu ya? Latar. Ya, latar disebut juga dengan apa Bu? Setting. Ya, bahasa latar atau setting ya. Ada 3 latar ya, jangan lupa anak ya. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, sekarang unsur berikutnya adalah amanat. Apa itu Bu amanat Bu? Amanat itu orang mengatakan pesan yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil, pesan yang disampaikan, yang terkandung di dalam cerita ya. Jadi sebuah cerita itu mesti ada amanat, ada pesan, entah itu secara tertulis atau secara tidak tertulis. Nah Bu Dewi, ini ada contoh kutipan drama, kita baca ya Bu Dewi ya. Ya, mari. Bu Dewi jadi Dahlan, saya jadi Rosana. Ya. Kamis malam Jumat. Jumat apa? Malam Jumat Kliwon Pak. Bukankah hari kelahiran Ibu juga jatuh pada hari Jumat Kliwon? Iya betul. Ibumu waktu mau meninggal kurang 1 minggu sudah ada tanda-tanda, nasihat-nasihat berharga. Masa hidupnya banyak meninggalkan kesan teladan, tetapi juga ada kelemahannya. Kelemahan? Memang manusia tidak ada yang sempurna. Iya, jangan sampai menurun pada anak cucu. Ibumu dahulu sakit-sakitan karena banyak pikiran, ikut-ikutan orang jual beli perhiasan, barangnya hilang. Ibumu gigit jari, menanggung hutang. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang turun tangan? Bukankah pada diri Bapak juga ada kelemahannya? Apa? Bapak rasa tidak ada? Maaf Pak, Ibu bertambah sakit akibat Bapak dahulu sering mabuk judi kan? Terus masih ingat barang-barang rumah dilelang habis terjual. Iya, itu akibat perbuatan ibumu tahu. Serakah dan mau menang sendiri. Mudah-mudahan pengalaman pahit, miskin tidak terulang lagi. Nah, itu tadi contoh kutipan drama. Kira-kira amanatnya apa ya Bu Dewi? Kira-kira apa ya anak-anak? Coba anak-anak bisa ikut berpikir sebentar, 1 detik. Kuncinya ada di dialog terakhir-terakhir itu ya Bu ya. Amanatnya adalah amanatnya sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur, jadi membuat hidupnya tidak baik atau hancur sendiri ya Bu ya. Nah itu tadi contoh dari amanat ya. Nah dari setiap drama yang kita lihat atau naskah drama yang kita baca itu pasti ada amanat atau pesan yang bisa kita ambil. Nah unsur selanjutnya, nah ini tadi yang dibilang Bu Dewi penting di dalam drama itu adalah dialog. Nah dialog itu disebut juga wawancang ya Bu. Kalau itu kan wawancara ya, ada istilah wawancara kan. Kalau ini wawancang artinya dia adalah dialog. Nah di dalam dialog ini ada juga istilah kramagung. Itu tidak masuk dalam dialog, tapi kramagung itu adalah teks samping atau petunjuk untuk dilakukan tokoh. Misalnya ada di dalam kurung. Kata-kata yang ada di dalam kurung itu namanya kramagung. Jadi kata-kata yang ada di dalam kurung itu adalah kata-kata yang harus diperagakan ya Bu ya, betul, oleh pemain. Nah ini ada contoh di sini, contoh dialognya ada pemuda dan gadis ini. Nona, mengapa? Terus gadisnya bilang diam. Nah itu ada dalam kurung di situ. Jari menunjuk ke bibir, artinya berarti kan gini. Diam. Itu namanya kramagung. Dalam kurungnya itu disebut kramagung. Jangan terbalik ya antara wawancang dan kramagung. Kramagung itu petunjuk perilaku atau tingkah laku yang harus dilakukan pemain. Kalau wawancang itu adalah dialog. Istilah lain untuk dialog atau percakapannya itu. Betul. Nah lanjut Bu. Selanjutnya ada gaya bahasa. Kenapa sih Bu di dalam drama harus ada gaya bahasa? Iya, karena apa? Dalam drama itu kan tidak terkesan kaku ketika pemain-pemain itu berbicara, sehingga harus ada bahasa-bahasa atau gaya bahasa yang harus kita munculkan biar menarik dan tidak membosankan. Tidak membosankan.
gaya bahasa ini sendiri juga disebut juga majas ya anak-anak. Kita pernah kan belajar tentang majas, jenisnya ada banyak. Ini kita tidak bahas ya Bu karena sudah pernah, nanti anak-anak bisa. Majas itu apa Bu? Majas bahasa bahasa indah. Ya, figure of speech orang mengatakan. Jadi bahasa yang indah, bahasa yang bagus. Tidak dalam pengertian sebenarnya ya Bu ya. Betul, kiasan biasanya. Jenisnya ada banyak, ada personifikasi, metafora, hiperbola, metonimia. Hiperbola, gaya bahasa yang selalu membesar-besarkan, tidak sesuai dengan keadaannya itu hiperbola ya Bu. Nah, bahasa di sini juga harus disesuaikan dengan cerita drama ya Bu. Misalnya cerita dramanya sedih ya berarti bahasa yang dipakai dan digunakan menggambarkan suasana sedih seperti itu. Jadi harus tepat menggunakan gaya bahasa itu sesuai dengan isi atau suasana yang ada di dalam drama. Baik, kita lanjutkan Bu. Nah, itu tadi unsur-unsurnya Nana. Nah, sekarang ke struktur drama Bu Dewi. Struktur teks drama yang pertama harus ada apa Bu? Ada prolog. Prolog itu pendahuluan cerita yang berisi pengenalan tokoh. Biasanya prolog di sini dibaca oleh narator ya Bu ya. Pengantar cerita. Pengantar cerita itu prolog. Bagian cerita pada awal itu dibacakan oleh narator biasanya. Nah, inti cerita itu nanti kita bisa lihat dalam dialog antar pemainnya. Nah, di dalam dialog itu ada strukturnya juga, biasanya ada orientasi. Dialog terdiri 3, orientasi, komplikasi dan resolusi. Orientasi itu berisi apa Bu? Pengenalan cerita, pengenalan pada cerita awal misalnya menyebutkan siapa Bu tokoh-tokohnya, menyebutkan setting tempatnya, waktu, suasana. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Ini masalah, konflik tadi kita sudah singgung kan. Jadi konflik tadi ya Bu ya. Kemudian ada konflik, ada klimaks, masuk di komplikasi. Kemudian ada resolusi, pemecahan masalahnya. Akhir cerita atau penyelesaian. Nah, kemudian diakhiri dengan epilog. Kalau prolog tadi pendahuluan, kalau epilog ini penutup. Lawannya dari prolog, epilog. Endingnya gitu ya Bu ya. Kalau bahasa Inggris endingnya akhirnya. Ya, ditutup dengan epilog ini. Ada kata-kata penutup dalam naskah drama itu disebut dengan epilog. Nah, kaidah kebahasaannya Bu Dewi, yang pertama ada konjungsi temporal. Nah, temporal itu menunjukkan waktu ya, urutan waktu. Misalnya kata apa Bu? Sebelum, setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu, sesudah itu, akhirnya. Terus kaidah kebahasaan yang kedua ada kata kerja. Nah, Nana pasti tahu kan kata kerja itu biasanya yang menunjukkan tokoh itu melakukan apa sih? Melakukan suatu contohnya, pekerjaan. Biasanya ada imbuhan mo ya Bu ya. Kalau pasif itu ada imbuhan di. Contohnya ada menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, mengambilkan. Tidur itu walaupun kata tidak ada imbuhan tapi itu sudah termasuk kata kerja. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat berarti menunjukkan watak atau apa ya Bu? Kalau perilaku seseorang. Misalnya ada ramai, sifatnya itu ramai, bersih, baik, gagah. Bisa juga menunjukkan ciri orangnya itu pendiam, peramah, misalnya itu juga masuk dalam kata sifat. Nah, yang terakhir, ini dalam menulis drama Bu, apa sih yang penting yang perlu diperhatikan? Yang pertama harus ada nama tokoh, tokohnya, pemainnya. Siapa saja yang ada dalam drama itu, tokoh-tokohnya siapa saja. Nah, kita harus menentukan tokohnya siapa saja. Nah, karena tokoh ini berkaitan dengan nanti ceritanya seperti apa. Yang memainkan cerita tokoh itu ya. Tanpa ada tokoh cerita itu tidak bisa tidak bisa hidup suasananya nanti ya Bu ya. Nah, yang kedua yang penting adalah wawancang atau dialog itu. Kalau tidak ada dialognya, dramanya mau seperti apa kan seperti itu. Jadi harus ada dialognya. Nah, untuk mendukung dialog itu ketika nanti pentas perlu ada kramagung atau petunjuk perilaku tadi yang biasanya di dalam kurung kalau di dalam teks dramanya. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada semua. Karena saling berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan yang tidak kalah penting Bu, kalau pementasan drama itu harus berlatih ya Bu. Iya, harus berlatih. Tanpa berlatih
kita Iya, akan nggak bermain maksimal drama pasti. langsung seketika tidak bisa maksimal. Kita tidak bisa menjiwai tokoh-tokoh Betul. yang akan kita perankan. Penjiwaan itu Iya, penting sekali penjiwaan, penghayatan penting. Jadi kita tidak bisa maksimal, kita tidak bisa menjiwai tokoh-tokoh yang kita mainkan. Kalau kita tidak bisa menjiwai, berarti drama yang kita pentaskan itu tidak bagus. Iya, kurang menarik kurang pasti ya. menarik. Nanti Ya. nggak ada yang nonton. Iya, orang melihat kurang tertarik. Mungkin bisa juga orang mengatakan membosankan. Betul. Itu ya Bu ya. Iya. Baik, masih ada apa lagi Bu? Nah, itu tadi tentang memahami drama, mengenal drama ya Bu, dari Iya. ciri-cirinya, pengertiannya, struktur, Iya, kaidah kaidah kebahasaan, kebahasaan, unsurnya. unsurnya, Nah, anak-anak iya. bisa pelajari lagi, Ada bisa istilah-istilahnya, ya, iya. bisa mencari sumber lain juga ya anak-anak. Di buku juga ada ya Bu Iya, Dewi, di buku paket halaman berapa ya Bu? Ada halaman 199. bisa dibaca ya anak-anak, Bisa halaman baca. 199. Setelah kalian memahami materi kali ini, silakan kalian kerjakan soal memahami teks drama Iya. yang sudah ada di e-learning Gardawali. Cukup Silakan dikerjakan berapa dengan soal Bu? cukup 10 soal dulu saja. ya, nanti kalau kurang kita bisa tambah. Iya, soal pilihan ganda, tetapi jangan lupa harus dikerjakan ya. Kerjakan dengan teliti dan jangan dengan buru-buru. teliti, iya. Jangan tergesa-gesa supaya nilai kalian bisa Maksimal, 100 ya. semua. Harapan Bu Dewi dan Bu Pauline seperti itu Iya. ya. Harus dikerjakan ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya bisa melalui WA Bu Dewi atau Bu Pauline ya. Atau bisa juga ditanyakan di mana Bu, di grup ya Bu ya. Betul, Iya. sekali. Tidak terasa ya Bu ya, kita sudah menyampaikan materi tentang drama pada hari ini. Kita akhiri bersama ya Bu ya. Iya. Nah, demikian pelajaran pada hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.